Kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita sampai saat ini kita ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam doa persekutuan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan sudah memimpin kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, Yesus adalah yang terbaik dalam hidup kita, dan hanya di dalam Yesus kita dapat kekuatan, dan hanya dalam Dialah kita memperoleh keselamatan. Kita bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian yang mengatakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Benar ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur waktu untuk kami menyembah memuji Tuhan, berdoa dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memimpin menyertai kami dalam persekutuan kami malam hari ini ya Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan Yesus ampuni kami dari segala dosa, baik melalui pikiran, perkataan, hati kami Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam bulan ini juga kita merayakan datang kasih Tuhan, Dia datang ke dalam dunia. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian kasih Allah melingkupi saya.
sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan bahwa Allah itu kasih. Namamu selalu disebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Dalam Yesus Kristus, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, ada waktu bagi kami. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari Tuhan Yesus tolong kami, berilah hikmat kepada kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan Bapak Ibu yang mendengar, agar melalui firman Tuhan ini kami dapat kekuatan, kami diteguhkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan baca untuk kita dari ayat 7 mulai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang baru saja saya baca untuk kita akan belajar dari satu tema, kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar. Dari ayat yang ke-16 dalam bagian firman ini, saya akan baca kembali. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Berita Natal merupakan berita yang terbesar, dan di seluruh dunia mengenal dan mengetahui akan hal itu. Di mana-mana kalau kita pergi ke toko dan lain sebagainya, kita sudah mendengar musik, lagu-lagu Natal yang tentunya merupakan satu sukacita bagi kita tersendiri. Apalagi pada masa saat ini, sudah 2 tahun kita melangkah dalam masa Natal yang mungkin kita tidak rayakan seperti biasa. Tetapi di tahun ini ada berita yang baik untuk kita juga, karena semakin berkurangnya COVID ini. Dan kita percaya bahwa semua ini ada karena anugerah Tuhan. Dan kita pasti akan sudah punya banyak rencana untuk di dalam tahun ini apa yang harus kita buat secara khusus dalam masa raya Natal ini. Mungkin semua keluarga sudah merencanakan dan sudah membuat schedule yang mungkin akan bertemu dengan keluarga, saudara, dan teman-teman sebagainya. Namun yang terpenting yang harus kita tahu, Bapak Ibu yang kekasih, adalah bahwa berita Natal yang terbesar adalah memberi jawaban bagi kebutuhan manusia yang paling mendasar. Yang pertama, bahwa manusia membutuhkan kehidupan. Dari ayat yang ke-9 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah yang terbesar bagi dunia ini adalah kehidupan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Dan kasih Allah lah Dia datang ke dalam dunia. Kasih Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah merencanakan manusia bisa hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Namun ketika Allah memberikan perintah kepada manusia yang pertama bahwa mereka berada di Taman Eden dan berikan perintah, mereka boleh makan semua buahan tanaman yang ada di dalam taman itu, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Dan ketika itu kita tahu bahwa manusia ternyata lebih memilih untuk mati. Mengapa saya menyatakan bahwa untuk mati? Karena sejak saat manusia itu memilih untuk melanggar perintah Allah dan tidak taat kepada perintah Allah, saat itulah manusia mendapat hukuman kematian secara rohani dan juga kematian secara jasmani.
Dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Sejak saat itulah manusia berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Mereka tidak lagi mempunyai keakraban berbicara langsung kepada Allah. Karena sejak saat manusia melanggar perintah Allah, mereka menjadi takut. Tapi Allah yang mengasihi kita. Di dalam Roma 6:23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus, yaitu Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena semua manusia telah berbuat dosa, mereka telah hilang kemuliaan Allah. Dan pada akhirnya, karena dosa, upah dosa adalah maut. Itu sebabnya manusia sampai saat ini, namanya yang kematian, pasti akan kita hadapi. Semua manusia akan menghadapi yang kematian secara jasmani. Tapi itu merupakan suatu berita yang sangat mengembirakan bagi kita. Pada saat yang tepat, Allah memberitakan kasih-Nya kepada manusia. Dan kasih Allah itu dinyatakan dengan cara Ia menawarkan jalan kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan bagi manusia, supaya manusia memperoleh kehidupan. Yesus harus menyerahkan hidupnya. Yesus mati di kayu salib supaya manusia hidup. Inilah kasih Allah kepada kita. Ini bentuk kasih Allah kepada manusia. Oleh karena itulah manusia, kebutuhan yang mendasar bagi manusia yang pertama adalah bahwa manusia sangat membutuhkan kehidupan. Hal yang kedua, bahwa manusia membutuhkan kedamaian. Di dalam ayat yang ke-10 berkata kepada kita, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dalam ayat yang ke-10 ini menyatakan kepada kita bahwa dosa telah menjadi jurang pemisah antara manusia dan Allah, dan dosa telah memutuskan hubungan akrab antara Allah dan manusia. Tapi Allah adalah menjadi pendamai di antara itu. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24 juga dikatakan di sana bahwa Allah telah mengusir, telah menghalau manusia dari Taman Eden ketika mereka melakukan pelanggaran, tidak mentaati perintah Allah. Dan sejak saat itulah manusia kehilangan damai sejahtera daripada Allah. Karena damai sejahtera hanya bisa diberikan oleh Allah. Dan ketika manusia melanggar perintah Allah, kedamaian itu hilang dari kehidupan manusia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kedamaian itu hilang, baik dari antara manusia kepada Allah secara khusus dan juga antara sesama manusia. Dan untuk mencari kedamaian itu, begitu banyak cara yang dilakukan oleh manusia. Manusia berusaha mencari kedamaian dengan cara mereka memberikan korban sembelihan atau darah binatang sebagai cara mereka untuk mencari pendamaian. Mereka juga memberikan atau melakukan penyembahan-penyembahan di mana-mana yang mereka anggap tempat untuk bisa mencari kedamaian. Karena manusia haus akan kedamaian dan mereka tidak memperoleh kedamaian itu. Dan mereka berusaha dengan cara mereka sendiri, dengan berbagai macam cara keagamaan yang ada untuk mencari kedamaian. Tapi di dalam Amsal 14:12 mengatakan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Inilah cara-cara manusia yang mereka anggap bahwa itulah cara yang bisa mereka tempuh untuk memperoleh kedamaian. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa jalan yang disangka lurus, yang disangka benar, tapi ujungnya menuju maut. Di dalam Roma 10 ayat yang keempat,
Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa manusia. Artinya, apapun cara manusia untuk mencari jalan untuk memperoleh kedamaian, manusia tidak bisa memperoleh kedamaian. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa kedamaian itu hanya dapat diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan Yesus Kristus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Di dalam Roma 3 ayat 25a. Dan yang ketiga, manusia membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-14 berkata, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Manusia membutuhkan keselamatan. Untuk menyelamatkan manusia yang terhilang, manusia yang tersesat, Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Yesus adalah Allah dalam rupa manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Supaya Allah dapat menyelamatkan manusia, Dia harus beserta dengan kita. Dia harus berserta dengan manusia, yang biasa kita sebut dengan Immanuel. Supaya Allah juga dapat menyelamatkan manusia, Dia harus menjadi manusia inkarnasi. Karena Allah adalah roh, Allah yang suci, dan tidak mungkin bisa bergaul atau bisa bersama dengan hal yang keji dan kotor. Oleh sebab itu, Dia harus menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Dia harus dilahirkan oleh seorang manusia, dan itu melalui Maria. Hanya dilahirkan melalui manusia, barulah Allah bisa menjadi sama seperti manusia, menjadi manusia 100%. Tapi dalam bagian ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi Ia tidak pernah berdosa. Dia manusia 100% yang tidak pernah berdosa. Dan hanya Dia yang sanggup memberikan keselamatan, dan hanya Dialah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap manusia yang membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kiranya kita tidak hanya merayakan Natal dengan sukacita atau bergembira saja, tapi mari kita melihat, mari kita kembali melihat bahwa mengapa Yesus harus hadir, mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia. Itu semata-mata karena manusia membutuhkan kehidupan. Sejak manusia berdosa, jatuh ke dalam dosa, manusia mati secara jasmani. Dan hanya Yesus yang dapat memberikan kehidupan. Manusia membutuhkan kedamaian. Sejak manusia berdosa, jatuh ke dalam dosa, kedamaian sudah tidak ada lagi. Semua manusia kehilangan kemuliaan. Semua manusia tidak bisa lagi merasakan damai dengan Allah dan juga dengan sesama. Dan hanya melalui Yesus, melalui Allah, kita memperoleh kedamaian. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa Natal ini juga Yesus datang ke dalam dunia karena manusia membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya kita peroleh dari Yesus Kristus. Dan Dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Dan tidak hanya lahir, tidak hanya hadir, tapi pada saatnya Dia harus menanggung semua dosa manusia. Karena semua pelanggaran manusia ini ditimpakan kepada Yesus. Ditimpakan kepada Dia, Allah yang menjadi manusia. Dan Dia harus mati. Dan tidak hanya mati, tapi Dia juga hidup. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan kita bersyukur sebagai anak-anak Allah karena Kristus datang ke dalam dunia. Dia lahir di dalam dunia yang selalu kita peringatkan setiap tahun. Itu karena manusia sangat membutuhkan Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menuntun kita sepanjang mengakhiri tahun ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi setiap kita. Apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya bahwa bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah, maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita kemampuan. Dia akan memberikan kita kesanggupan
untuk melewati setiap persoalan masalah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami, secara khusus firman Tuhan yang kami sudah dengar, kami pelajari. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengerti dan memahami bahwa Engkau lahir ke dalam dunia semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Engkau membuktikan kasih-Mu kepada kami. Engkau mengasihi kami sebagai umat ciptaan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau memilih kami, menetapkan kami, memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam dunia. Terima kasih juga untuk pengorbanan-Mu untuk menebus kami dan menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan berikan persembahan, dan sementara itu kita memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 265, kasihnya Tuhan Allah. Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, dan silakan Bapak Ibu mendoakan untuk setiap bahan doa di dalam setiap kelompok. Kita akan berdoa bersama-sama dan nanti saya akan mengaminkan doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami juga boleh menyisihkan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati. Berkatilah juga yang ada pada kami Tuhan. Berilah hikmat kepada kami dapat mengelola segala berkat Tuhan, dan biarlah kami dapat pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan boleh dipakai untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat kami bahkan keluar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan hari ini. Dalam setiap pergumulan mereka, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing, bahkan yang mungkin berobat keluar. Kami menyerahkan mereka sebenarnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan melawat mereka satu demi satu. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menjamah tubuh mereka yang lemah dan sakit,
sehingga di dalam nama Yesus yang berkuasa itu mereka boleh disembuhkan. Tuhan juga memberkati setiap obat-obat yang diminum. Tuhan kuduskan, sucikan, agar melalui semua itu Tuhan, proses kesembuhan yang daripadamu Engkau nyatakan bagi tubuh mereka. Demikian juga untuk tim medis yang menangani, biarlah hikmat daripada Tuhan saja, sehingga setiap apapun yang mereka buat dalam mendiagnosa, biarlah diagnosa yang tepat sehingga dapat diobati dengan tepat juga. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga yang merawat, yang menjaga, berilah kesabaran, berilah kasih yang daripada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam menghadapi menjelang masa raya Natal ini, kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sukacita Natal, kelahiran Yesus ke dalam dunia, mengingatkan kami kembali bahwa Engkau datang ke dalam dunia hanya semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Dan biarlah itu menjadi satu tema dalam hati kami juga, agar kami dapat mensyukurinya dengan tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup hanya bagi Tuhan. Bimbinglah kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar kami semakin hari semakin lebih setia kepada Tuhan, dan hidup hanya menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa Tuhan selalu mendengar doa kami. Tuhan menjawab setiap doa kami tepat pada waktu Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.